gelap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada malam hari ini Allah perkenankan kita semuanya untuk kembali bersilaturahim dan dalam rangka bertadarus terkait dengan tema yang sangat penting sebagai pendidik, terutama terkait dengan sains didaktis, riset sains didaktis atau DDR. Ya. Uh, yang pada malam hari ini, sebagaimana biasa, sudah standby dari tadi Prof. Didi. Terima kasih atas waktunya, Prof. Barangkali tidak berpanjang lebar, disilakan, Prof. Apakah ada yang akan disampaikan terlebih dahulu atau seperti apa? Mangga, Prof. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kali ini saya barusan sempat mencari beberapa contoh, mungkin ada tiga, sudah di-share melalui Bu Lala. Ada tiga artikel dan tadi terlihat sudah di-share juga di apa namanya di sini ya di chat atau melalui chat ya. Jadi boleh di download itu berupa artikel ya. Ada tiga artikel DDR, mungkin yang dua itu praksiologi, yang satu lagi transposisi. Nah, mungkin saya akan mengambil salah satunya saja dulu. Itu pun mungkin hanya sebagian saja yang kita bahas untuk malam ini. Nanti yang lainnya kita bahas kalau diperlukan di pertemuan yang berikutnya. Setelah mungkin artikel itu dicoba dilihat, paling tidak ya, walaupun konteksnya matematika, tapi paling tidak secara struktur ya bisa dipelajari sebenarnya artikel atau riset seperti apa yang memiliki kelayakan untuk bisa diterima di jurnal yang cukup bereputasi. Misalnya ini artikel yang saya berikan sebagai contoh ini kebetulan sudah publish, ada yang tahun lalu, ada yang tahun ini, itu di jurnal Q1, Q1 ya. Nah, mungkin saya share screen saja salah satunya. Sebentar, yang mana ya? Ini mungkin ya. Sudah terlihat belum ini? Sudah, Prof. Sudah ya. Nah, ini artikel kebetulan artikel riset saya bersama teman saya yang dari Jepang, sudah publish di JME ya, Journal on Mathematics Education tahun lalu kalau tidak salah, 2003. Ini kebetulan menggunakan praksiologi. Tapi di sini saya tidak mengatakan eksplisit praksiologi karena praksiologi itu merupakan bagian dari ATD atau Anthropological Theory of Didactic. Jadi sebenarnya di dalam ATD itu ada dua teori, yaitu teori transposisi dan teori praksiologi. Nah, tapi saya eksplisitkan di judul ini ATD atau Anthropological Theory of Didactic. Tapi nanti di dalamnya sebenarnya dijelaskan bahwa untuk analisis yang digunakan atau untuk alat analisisnya itu sebenarnya menggunakan praksiologi di sini. Nah, ini sederhana sebenarnya, penelitian ini hanya meneliti RPP atau semacam desain materi ya, desain bahan ajar yang dikembangkan oleh seorang mahasiswa pendidikan matematika S1. Jadi dicoba diteliti karakteristiknya atau dicoba dideskripsikan karakteristiknya berdasarkan perspektif praksiologi gitu. Jadi ini sederhana. Nah, mungkin yang mau saya share di bagian awal
pembahasan ini lebih kepada apa sih yang harus dituangkan ya minimal yang harus kita masukkan di dalam bagian awal dari sebuah penelitian ya. Jadi sebenarnya apakah itu tesis, skripsi atau artikel hasil penelitian sebenarnya struktur tulisan itu relatif mirip atau sama gitu. Sebenarnya ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi ya atau ada bagian-bagian yang harus dipenuhi di dalam sebuah eh, tulisan hasil penelitian ya termasuk di dalam artikel atau di dalam apa namanya skripsi atau tesis sebenarnya aspek apa saja sih yang harus muncul. Nah, misalnya kita bisa bisa berikan contoh di sini. Ini Pak Asep sebenarnya sederhana saja. Misalnya karena di sini topiknya itu mengenai lesson plan ya. Topiknya itu mengenai lesson plan, maka eh, di awal dari kalimat ya di bagian pendahuluan itu langsung saja to the point gitu. Jadi biasanya kalau tulisan ilmiah itu cenderung tidak boleh bertele-tele, jadi langsung to the point. Ya di sini langsung aja lesson planning has long been misalnya gitu. Jadi karena kita akan berbicara mengenai lesson plan ya, mengenai perencanaan pembelajaran atau desain materi yang biasanya dituangkan di dalam perencanaan, maka to the point kita langsung berbicara tentang lesson plan. Nah, misalnya di sini saya memulai dengan lesson planning has long been recognized as essential in teaching practices. Nah, ini merupakan intisari dari uraian yang saya dapatkan dari beberapa tulisan, misalnya gitu ya. Eh, Kemudian setelah itu, eh, nah ditunjukkan ini apa sih pentingnya lesson plan. Nah ini several studies. Jadi pertama kan kita berbicara lesson plan, kemudian apa sih pentingnya atau urgensi dari lesson plan itu. Nah, kemudian di sini dijelaskan. Tapi di sini urgensi itu juga ditunjukkan berdasarkan hasil-hasil penelitian gitu. Jadi several study shows that lesson planning is necessary for effective teaching. Ya, jadi untuk supaya pembelajaran lebih efektif, maka perlu ada lesson plan. Kemudian misalnya di sini ada beberapa studi yang menjelaskan itu ya. Kemudian high quality instruction as shown by Japanese teachers has certain characteristic as providing greater opportunities for students to think deeply. Nah, jadi dalam pengalaman pembelajaran di Jepang misalnya bahwa pembelajaran yang memiliki kualitas tinggi itu di Jepang memiliki beberapa karakteristik antara lain mereka itu misalnya membicarakan tentang ide-ide eh, matematik ya bagaimana dipahami oleh siswa. Nah, ini artinya di situ ada kaitan dengan perencanaan nantinya ya. Nah, to continuously improve the quality of their instruction, Japanese teachers have intensively involved in lesson study activities. Nah, jadi saya ingin menggambarkan bahwa di Jepang itu mereka melalui lesson study itu banyak melakukan diskusi-diskusi termasuk lesson planning gitu. Jadi yang didiskusikan itu bukan hanya pembelajarannya, proses pembelajarannya, tetapi juga termasuk di dalamnya bagaimana membuat desain materi untuk perencanaan misalnya, termasuk seperti itu. Nah, ini dalam rangka untuk menjelaskan betapa pentingnya lesson planning ya. Jadi secara intisarinya ini bagian paragraf awal itu sebetulnya berbicara tentang urgensinya lesson planning ya, di dalam proses pembelajaran. Kemudian yang berikutnya recognizing the critical of lesson planning karena mengingat atau memandang bahwa lesson planning itu memiliki peran yang sangat kritikal, yang sangat penting ya di dalam pembelajaran, dalam aktivitas pembelajaran. Nah, di sini diceritakan mengenai diceritakan mengenai studi-studi gitu. Beberapa studi
yang sudah dilakukan orang lain yang ada kaitannya dengan lesson planning gitu. Baik yang berkaitan dengan penyiapan guru atau dengan guru, dengan calon-calon guru. Nah, di sini diceritakan beberapa studi di berbagai tempat ya. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa ada gambaran bahwa lesson planning itu bukan apa namanya bukan hal yang sepele itu karena banyak orang telah melakukan studi sebagaimana dicontohkan di sini. Ada beberapa studi. Kemudian di sini juga digambarkan studies on lesson planning by prospective teachers, review. Nah, misalnya bahwa lesson planning itu atau perencanaan pembelajaran itu bukan hanya dilakukan oleh para guru, tetapi juga sebenarnya ada riset-riset yang diorientasikan atau yang apa namanya membicarakan subjeknya itu calon-calon guru, ya calon-calon guru. Nah, terus diceritakan gitu ya, yang pada akhirnya nanti di paragraf di sini eh, ada penjelasan bahwa belum ada gitu ya, belum ada mungkin di sini ya, mungkin di sini. Nah, jadi di bagian akhir di paragraf kira-kira di paragraf akhir dari pendahuluan ini harus ada pernyataan yang menunjukkan bahwa dari sejumlah studi yang sudah diidentifikasi di atas, nah belum ditemukan misalnya penelitian yang mencoba mengetengahkan kajian mengenai perencanaan itu dari perspektif eh, praksiologi gitu atau dengan menggunakan analisis praksiologi. Nah, belum ada gitu. Nah, sehingga penelitian yang akan dilakukan atau yang akan dilaporkan di dalam artikel ini adalah suatu kajian mengenai karakteristik dari atau studi mengenai karakteristik dari perencanaan pembelajaran yang dibuat oleh mahasiswa Indonesia, mahasiswa pendidikan matematika ya di Indonesia itu dari perspektif praksiologi. Nah, sehingga di kalimat terakhir di sini mungkin bisa dibaca, this paper aim to explore an Indonesian prospective mathematics teachers lesson planning and identify its characteristic of mathematical task design from the viewpoint of anthropological theory of didactic. Nah, jadi di sini dideklarasikan atau dideklar tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplor apa namanya sebuah perencanaan pembelajaran yang dibuat atau didesain oleh mahasiswa pendidikan matematika serta menggambarkan karakteristik perencanaan tersebut dari perspektif teori antropologi didaktik dan secara khusus nanti dilihat menggunakan praksiologi gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi di dalam bagian awal ini sangat pentingnya apakah itu di tesis atau di disertasi atau di skripsi, menurut saya sama aja gitu. Jadi ada paling tidak ada tiga hal yang harus ditunjukkan di dalam pendahuluannya. Yang pertama adalah biasanya kita langsung berbicara tentang apa sih topik yang kita bicarakan. Apa topiknya? Kalau topik itu memerlukan penjelasan konseptual, yang mungkin perlu dijelaskan secara sepintas apa yang dimaksud dengan topik itu. Jadi secara konsepnya apa gitu. Mungkin dijelaskan secara sepintas. Kemudian yang kedua, eh, di dalam topik itu dipastikan harus ada apa namanya? Dipastikan ada masalah kan, ada masalah yang nanti menjadi perhatian kita. Ya, kemudian masalah yang berkaitan dengan topik itu, nah seperti yang di sini kan saya menguraikan beberapa hal yang berkaitan dengan lesson plan itu, misalnya dari perspektif guru, siswa dan seterusnya mungkin dari yang lainnya. Kemudian kita gambarkan beberapa hal yang bisa dikategorikan sebagai pembicaraan mengenai urgensi dari lesson plan itu bagi guru, misalnya bagi proses pembelajaran dan seterusnya mungkin diurai di sini. Jadi apa sih urgensinya? Nah, itu pentingnya gitu. Jadi kemudian yang berikutnya setelah kita tuntas menguraikan, walaupun mungkin tuntas di sini secara singkat ya, secara singkat apa pentingnya lesson plan itu, kemudian
kita menguraikan selanjutnya itu adalah studi-studi yang ada kaitan dengan lesson plan itu gitu. Apakah studi yang berkaitan dengan lesson plan yang dikembangkan oleh guru, misalnya yang dikembangkan oleh calon guru dan seterusnya gitu, atau mungkin dalam konteks yang lain misalnya. Nah, di sini diuraikan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Kemudian dari situ kemudian kita bisa memetakan sebenarnya berkaitan dengan lesson plan itu masih masih adakah gitu kan peluang kajian yang belum dilakukan peneliti sebelumnya yang kita sebut itu sebagai research gap-nya gitu. Research gap. Nah, kemudian kalau memang ada, nah kita harus declare di sini bahwa berdasarkan identifikasi terhadap studi-studi yang terdahulu misalnya ya, paling tidak dalam 5 tahun atau 10 tahun terakhir tidak ditemukan studi yang fokusnya itu eh, pada lesson plan dengan perspektif praksiologi, misalnya analisisnya menggunakan praksiologi. Nah, dengan demikian penelitian ini tujuannya, nah makanya di sini ada declare ya, di study reveal that, ya bukan yang tadi itu di bawah. Nah, di sini jadi kalimat terakhirnya itu bahwa paper ini ya tujuannya adalah untuk mengkaji lesson plan yang dibuat oleh calon guru ya dengan perspektif praksiologi gitu. Nah, itu sebenarnya hal-hal yang harus dimunculkan di awal. Jadi kadang-kadang kan mahasiswa kesulitan ya untuk apa sih sebenarnya yang harus ditulis gitu di bagian awal itu. Kalau menurut saya ya itu standarnya memang seperti itu. Jadi kita bisa cek nanti walaupun mungkin bahasanya atau alurnya bisa berbeda, tetapi tiga aspek itu biasanya selalu muncul di bagian awal dari sebuah artikel ya atau dari sebuah tulisan laporan penelitian. Ya termasuk skripsi, tesis gitu. Itu juga menurut saya ya sama saja gitu. Cuma kalau paper atau artikel ini kan sifatnya lebih singkat gitu. Jadi singkat, padat ya sehingga di situ kalimatnya diupayakan sesingkat mungkin, kemudian apa yang kita klaim ya sebagai sebuah kebenaran gitu ya, sebuah kebenaran yang bersumber dari bacaan-bacaan yang kita dapatkan atau dari sumber-sumber artikel yang kita dapatkan di situ sebisa mungkin kita menuangkannya itu secara singkat. Jadi kalau kalau strategi saya biasanya kita kelompokkan si hasil-hasil penelitian itu hal-hal yang serupa itu biasanya bisa diwakili oleh satu kalimat misalnya seperti ini. Yang kalimat pertama, lesson planning has long been recognized as essential in teaching practice that ultimately impact students' learning opportunities. Nah, ini sebenarnya kalimat ini didapatkan atau diintisarikan dari beberapa tulisan. Nah, misalnya tulisannya itu dari Peterson, kemudian dari Plodden, dari Stigler, Ebert ya. Nah, jadi dalam kurung ini tahun sekian. Sebenarnya cara apa istilahnya? Cara mengungkapkan hasil-hasil kajian kita terhadap bacaan atau terhadap sumber-sumber yang jadi rujukan kita tulisnya itu secara sesingkat mungkin, kemudian padat ya. Nah, kita tuliskan sumbernya dari mana saja. Nah, itu salah satu strategi gitu ya. Ini makanya di sini mungkin terlihat bahwa di paragraf pertama saja rujukannya itu sudah lebih dari 10 gitu ya. Di sini saat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, jadi di satu paragraf saja rujukannya udah bisa salah gitu, kayak gitu. Jadi mengapa misalnya kalau kita menulis artikel atau tulisan ilmiah, di situ banyak rujukannya gitu. Karena kita sebenarnya mencoba menuangkan pemikiran kita untuk dalam kaitan dengan riset kita itu sepadat mungkin, sesingkat mungkin, dan kita sajikan rujukannya seperti itu. Jadi ini untuk memudahkan kita di dalam menuangkan dari apa orang untuk bahwa tulisan kita ini sudah diusahakan dibuat dengan
merujuk kepada hasil-hasil pemikiran, hasil-hasil penelitian di ya dalam kaitan dengan topik yang relevan dengan yang kita bahas ini itu dengan upaya sekomprehensif mungkin gitu. Tunjukkan gitu kan ini kan harus semacam mendemonstrasikan upaya atau si penulis gitu ya kepada jurnal gitu atau kepada penanggung jawab jurnal itu dengan harapan artikel kita bisa diterima atau bisa publish. Kira-kira seperti itu. Kalau mau publish ya misalnya gitu seperti itu. Jadi jangan kalimatnya itu seolah-olah opini kita sendiri. Jadi seolah-olah apa ya di situ itu banyak klaim tapi tidak ada bukti misalnya. Sebab boleh sebenarnya kita mengklaim ya dalam tulisan ilmiah itu kita bisa membuat klaim, tetapi kalau kita tidak merujuk, itu klaim itu harus dibuktikan oleh kita. Jadi harus ada justifikasi yang kita tuangkan. Nah, bayangkan kalau kalimat-kalimat kita yang kita tuliskan di dalam sebuah artikel atau di dalam tesis di skripsi misalnya, itu semuanya klaim kita, kalau kita tidak merujuk kepada tulisan orang atau kepada rujukan-rujukan yang relevan, nah tentu akan menjadi sangat panjang tulisan itu. Karena setiap klaim tentu harus ada justifikasinya. Nah itu problemnya ya, kenapa kita berupaya untuk mencari rujukan-rujukan yang relevan supaya tulisan kita itu menjadi lebih singkat gitu. Karena itu secara filosofi namanya kita menggunakan atau memposisikan diri kita itu sebagai kredulis ya. Kredulis itu artinya kita mempercayakan justifikasinya itu pada tulisan orang di tulisan mereka yang kita rujuk gitu. Tidak perlu menjustifikasi, kita ya sebagian darinya kemudian kita tuliskan sumbernya dari mana tahun berapa gitu. Itu kita memposisikan sebagai seorang kredulis. Ini kita rujuk. Nah, dengan catatan memang merujuk itu diupayakan harus harus dari sumber-sumber yang apa istilahnya ya pada level kepercayaan yang lebih tinggi. Biasanya kalau jurnal itu mungkin misalnya kalau kita lihat dari key-nya ya kita upayakan kalau misalnya rujukan-rujukan itu banyak dari Q satu ya kita prioritaskan dari Q satu dulu gitu. Jangan dari Q dua di Q tiga gitu. Tapi kalau misalnya di Q satu sudah kurang adanya di Q dua nah baru kita pakai yang Q dua dan Q tiga dan seterusnya gitu. Nah, kalau misalnya Q satunya banyak sekali, nah mungkin kita bisa kan Q satu itu H index atau apa istilahnya impact tinggi gitu. Yang nah, semakin bereputasi rujukan-rujukan kita itu sebenarnya identik dengan kita mencoba menempatkan makom kita itu pada posisi mereka gitu. Jadi seolah-olah ketika kita merujuk kepada jurnal-jurnal, artikel-artikel dari jurnal yang sangat bereputasi, berarti kan sama sama saja dengan kita mencoba menempatkan diri kita pada makom seperti itu gitu. Makanya ketika nanti masuk ke jurnal itu, mereka melihat rujukannya seperti apa dan seterusnya, itu akan menjadi pertimbangan bahwa ini si penulis ini orang-orang yang paham tentang menempatkan diri gitu pada makom mana gitu. Tapi kalau kalau tulisan kita itu rujukannya sembarang, itu mungkin mereka juga akan sedikit ragu gitu, biasanya gitu. Itu kan subjektif ya, tetapi itu memang tidak eksplisit diminta seperti itu ya dari jurnal itu. Tapi menurut saya si reviewer itu ada kecenderungan menggunakan pandangan subjektif seperti itu ya. Menurut saya itu hal yang perlu kita pertimbangkan untuk dilakukan. Dan biasanya juga saya kalau membimbing mahasiswa S3, terutama yang S3 ya, tapi S2, S1 juga saya biasanya sama mereka didorong untuk mengutamakan rujukan-rujukan dari jurnal-jurnal yang memiliki reputasi baik gitu. Karena itu sebenarnya kan untuk kepentingan kita, karena kita seolah-olah mengangkat diri kita pada makom yang sesuai dengan yang kita rujuk gitu. Itu prinsip ininya ya. Nah, kira-kira sampai di situ ada pertanyaan?
Ya, silakan para mahasiswa yang juga sekarang menulis banyak artikel ya. Kalau ada yang mau disampaikan atau mencontohkan artikel yang sudah dibuatnya untuk dikomentari oleh Prof. Didik, Ya, silakan. boleh silakan. Nanti ini kan saya udah berikan untuk contoh ya, bisa dilihat. Mungkin substansinya tidak terlalu penting, tetapi dari sisi apa namanya, bagaimana sih cara menulis sebuah artikel gitu ya supaya punya kelayakan untuk diterima itu seperti apa. Nah, ini saya beri contoh yang penelitian saya sendiri. Ada apa tadi? Ada dua juga yang saya berikan sebagai contoh itu tulisan mahasiswa, artinya riset mahasiswa. Jadi ternyata mahasiswa saya itu ya mereka juga banyak yang bisa ke Q1 itu. Bahkan satu orang mahasiswa bisa ada yang lebih dari 10 ya semasa studinya itu 10 artikel di Q1. Jadi nggak ada masalah karena sebenarnya ketika mereka tahu kuncinya ya cara oh penulisan artikel itu harus seperti ini ya lancar-lancar aja gitu sejauh ini ya. Ya kalau misalnya agak meleset nanti kadang-kadang kan kalau Q1-nya terlalu tinggi kadang-kadang bukan di reject langsung biasanya diterima dulu nanti direview kemudian pada akhirnya ditolak misalnya tetapi mereka biasanya memberikan saran jadi ini mungkin bisa sebenarnya bisa diterima untuk jurnal yang seperti mereka silahkan dikirim ke jurnal ini kemungkinan bisa diterima misalnya seperti itu yang levelnya di bawahnya gitu misalnya dan kalau kita kirim ya ternyata memang jadi bisa itu misalnya seperti itu ada juga atau kadang-kadang mungkin aspek skupnya yang tidak cocok misalnya ya. Jadi tema yang kita bawa di sebuah artikel tidak sesuai dengan tema yang sedang mereka usung gitu biasanya kadang-kadang itu pun menjadi pertimbangan untuk diarahkan biasanya ke jurnal yang lain. Jadi itu mungkin secara halus reject sebenarnya, tidak menerima. Tapi biasanya kalau kalau artikelnya tidak terlalu jelek, kalau bagus sebenarnya itu biasanya diarahkan gitu. Ya ada pertanyaan silakan bebas saja, boleh bertanya yang apapun ya tentang riset. Silakan. Adibah, Ridho, Jadi Aji. kalau punya pekerjaan yang sudah misalnya, nah nanti saya bisa juga ikut melihat itu lebih bagus yang kan Pak Adi. Kalau ada yang sudah dimulai penulisan seperti kemarin itu siapa? Cindy atau siapa kemarin? Ya, Cindy sudah sedang. Nah, Cindy ini kan kemarin sudah ada diberi contoh, misalnya apakah sudah berkembang ya, sudah menghasilkan berapa halaman misalnya. Nah, boleh juga diperlihatkan gitu ya, supaya nanti saya bisa berikan masukan apa kira-kira yang perlu ditambahkan misalnya dan seterusnya. Belum misalnya nanti di pertemuan yang akan datang mungkin direncanakan saja sudah sudah mencoba menulis itu mungkin Ya, bagus juga gitu. sebetulnya sedang mereka malu-malu ini kelihatannya. Bro, Nggak apa-apa kalau pekan depan mungkin ini ya ada pada libur ya kelihatannya. libur. Ada pilkada ya. Pada Betul pulang Ustadz, kemungkinan. pilkada. Oh ya silakan. Ya, silakan kalau mau ada tanya. Jadi, Sudah di Garut Isnainnya? oh izin Ustadz kalau boleh bertanya, Ya, silakan. Silakan, Ji. Prof. Nah, tapi ini sebenarnya eh, penelitian punya orang lain sih, Prof. Ya nggak Cuman apa-apa. apa namanya itu kemungkinan besar saya itu bisa sedikit eh, mengadopsi penelitian ini. Ini ini boleh share screen nggak ya? Ya, ya, yang ini saya tutup dulu. Silakan.
Eh, terima kasih. Cuma yang di sini. Dotnya ya. Nah, ini sebenarnya salah satu autornya ada Pak Dadasari. Ya, Cuman nanya ke beliau, ini judul tentang learning obstacle pada materi integral di situasi didaktis. ya, Nah, eh, sebenarnya saya juga ingin mengadopsi langkah penelitian yang ditulis eh, beberapa autor di sini. Cuman ada yang agak sedikit kecil gitu, Prof. Eh, Data yang Diperbesar, diperoleh, oh, perbesar. ya boleh ditanya yang ini enggak. di di abstraknya ini beliau mengatakan data penelitian diperoleh melalui TKR dibagi menjadi dua kelompok, kelompok pertama daring dan kelompok ring. Nah, apakah eh, perlakuan instrumen TKR ini harus dengan dua kelompok tadi ya? Apakah bisa hanya satu kelompok aja? Karena kan kalau dilihat-lihat kayaknya sama aja, nggak ada perbedaan gitu. Waktu saya baca isinya gitu, Prof. Ya, sebenarnya ini kan jenis penginterpretif ya. Interpretif itu tujuan memahami sebuah fenomena ya, memahami sebuah fenomena. Terus secara umum ya istilah biasa itu kita kenal kualitatif gitu ya, qualitative research. Jadi tujuannya memahami sebenarnya di sebenarnya itu coba itu dimaksud fenomena di eh, namanya pemahaman Pemahaman materi pemahaman integral. perintahnya bagaimana siswa menguasai materi integral. Apakah di dalam penguasanya itu ada indikasi hambatan belajar atau tidak gitu. Nah, jadi fenomenanya itu artinya ada pada siswa yang sudah pernah mengikuti proses belajar integral kan gitu. Ya, Nah, kemudian ketika mereka tentu kan ada konsep-konsep yang sudah dikuasai, tapi TKR ya, saya tidak tahu itu mungkin ada singkatan apa ya. Jadi eh tes ya, tes ya tes, Prof. kemampuan. Ya mungkin tes lah. Sama ya, soal esai yang diberikan siswa. Nah, kemudian mungkin di sini dalam penelitian ini soalnya itu diberikan ada yang bersifat luring, ada yang bersifat daring. Itu bukan keharusan gitu. Oh ya, Tidak, bukan keharusan. Jadi sebenarnya yang penting ada subjeknya kan, siswa. Mungkin siswa itu bisa sejumlah siswa misalnya ya dalam satu kelas atau mungkin sebagian dari siswa yang ada di dalam kelas. Apakah 10 atau 20 orang itu juga tidak tidak masalah gitu. Nah, jadi diberikan tes, kemudian dari tes yang diberikan itu mereka kan nanti akan memberikan jawaban atau respon tertulis ya. iya. Nah, respon tertulis itu oleh analisis Nah, di ini, ya, Prof. dianalisis. Nah, ini kan ada analisis ya. Nah, dianalisis kemudian teridentifikasi beberapa indikasi ada misalnya ini biasanya kan ada yang salah misalnya kan loh kok ini kok menjawabnya seperti ini padahal seharusnya seperti ini. Nah, berarti kan itu ada indikasi masalah dan itulah mungkin bisa dikategorikan sebagai potensi obstacle tertentu. Nah, untuk memastikan bahwa itu kemudian kita harus punya juga nanti instrumen pedoman wawancara terhadap anak. Jadi sebagai cara yang bersifat in-depth ya, pendalaman. Jadi interview pendalaman kepada anak untuk memastikan apakah indikasi kesulitan tadi itu memang
ada kaitannya dengan obstacle tertentu atau tidak. Nah, kita kan telusuri ke anak. Karena kan kalau kita menelusuri obstacle, kita harus menelusuri penyebab dari kesulitan itu sebenarnya. Jadi, kenapa kamu menjawabnya seperti ini? Idenya dari mana gitu kan? Oh, saya mengerjakan ini karena saya memperoleh ide cara seperti ini dari guru, misalnya gitu kan. Oh, berarti sebenarnya anak itu hanya mengimitasi apa yang pernah diajarkan oleh guru, atau hanya meniru apa yang pernah dicontohkan oleh guru, misalnya. Oh, saya mengerjakan seperti itu karena biasanya saya melihat guru melakukan soal atau menjawab soal seperti ini dengan cara seperti itu. Nah, tapi kan kita tidak boleh percaya begitu saja kepada anak. Kan harus dipastikan kalau penelitian itu ya, benar nggak itu tuh bersumber dari guru. Nah, nanti kita harus cek ke guru. Jadi kita juga harus punya pedoman wawancara terhadap guru. Jadi ada Oh, iya. in-depth interview. Jadi instrumennya itu tadi kan ada instrumen tertulis ya, Tes, tes tertulis. ya. Kemudian ada instrumen pedoman wawancara yang bersifat in-depth terhadap siswa. Kemudian nanti ada lagi instrumen in-depth interview ya terhadap guru. Bahkan mungkin ketika anak itu menjelaskan bahwa saya mengerjakan seperti ini karena saya meniru atau mengikuti penjelasan yang ada di buku misalnya. Nah, berarti kan di situ ada juga pedoman analisis buku. Nah, sehingga nanti sebenarnya kita harus telusuri gitu kan. Kalau mereka mengatakan bersumber dari buku, kita cek di bukunya benar nggak seperti itu gitu. Iya. Buku yang mereka gunakan itu. Kalau sumbernya dari guru, kita cek juga ke guru, benar nggak guru mengajarkannya seperti itu. Tapi nanti kalau ke guru harus hati-hati gitu ya cara wawancaranya. Jadi jangan kita mengecek bagaimana bapak atau ibu mengajarkannya. Jadi nggak usah seperti itu karena itu seperti mengetes gitu kan. Iya. Ya, tapi lebih lebih baik kita menempatkan guru itu diminta pendapat. Misalnya saya memberi soal seperti ini ke anak, terus anak ternyata menjawabnya seperti ini. Bagaimana menurut ibu gitu atau bagaimana menurut bapak? Nah, nanti kan mereka menjelaskan, oh iya, memang saya biasanya kalau mengajarkan untuk hal seperti ini, ya seperti itu caranya misalnya. Nah, berarti kan terkonfirmasi apa yang dikatakan anak saya mengerjakan ini karena sesuai dengan yang diajarkan guru terkonfirmasi oleh wawancara terhadap guru. Nah, sehingga itu istilah di dalam filsafat itu berarti si data yang kita dapatkan ya bersumber dari anak, dari guru, dari jawaban mereka secara tertulis itu coherence gitu ya, coherence nyambung bahwa kesulitan ini memang diakui oleh anak bahwa mereka mengerjakannya seperti itu ternyata sumbernya dari guru dan guru mengatakan ya memang dia mengajarkannya seperti itu. Jadi itulah temuan gitu ya. Jadi kalau itu masuk ke dalam kategori salah satu obstacle, nah kita bisa mengatakan bahwa ditemukan indikasi obstacle dengan bukti-bukti seperti ini gitu. Jadi tidak tidak harus dua macam apa namanya instrumen, tidak tidak harus gitu. Iya, Ya. siap. Kemudian Prof, untuk wawancara, apakah di proses itu ada prosedur atau wawancaranya itu harus menggunakan teori ini Enggak, kalau atau wawancaranya? kalau in-depth itu kan pendalaman ya, pendalaman. Iya, Kan pendalaman itu sebenarnya kan kita ada kecurigaan ini misalnya obstacle-nya itu didaktis. Nah, berarti kan teori itu yang menjadi acuannya. Apa sih yang iya, dimaksud dengan obstacle didaktis? Nah, obstacle didaktis itu kan berkaitan dengan materi sebagai sebuah sistem pengetahuan. Jadi, misalnya ada kaitan dengan urutan tahapan gitu ya. Kalau misalnya indikasi obstacle-nya itu epistemologis, nah berarti kan itu lebih kepada proses belajarnya yang apakah belajarnya itu melibatkan proses aktif siswa gitu ya dalam konstruksi pengetahuan atau mereka hanya mengimitasi saja, hanya bekerja berdasarkan contoh-contoh saja. Padahal misalnya yang dipelajari itu
itu nahwu gitu ya, nahwu itu atau misalnya kalau di bahasa Inggris grammar misalnya. Nah, Iya. kalau grammar itu kan A- ada pemikiran-pemikiran gitu di situ ya. Eh, Pemilihan katanya harus ini misalnya struktur struktur penyusunan katanya itu juga harus misalnya subjek, predikat, objek kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, bahasa Inggris kan mungkin beda, Iya. bahasa Arab lain lagi. Nah, di situ kan ada proses-proses berpikir, ada justifikasi yang menjadi dasar dari penyusunan sebuah kalimat. Nah, yang seperti itu berarti kan juga ada teori itu. Jadi itu menjadi dasar untuk kita melihat eh, apakah anak itu kelirunya apa gitu ya. Pertama, indikasi itu harus didasarkan atas teori obstacle-nya berarti kan. Iya. Yang kedua, ketika kita menelusuri yang berkaitan dengan grammar, berarti mau tidak mau kita harus menggunakan teori tentang grammarnya gitu sebagai acuannya ketika wawancara. Karena kita ingin memastikan apakah betul ini berkaitan dengan masalah itu atau bukan gitu. Jadi wawancara itu sebenarnya diarahkan oleh oleh Peneliti. apa istilahnya pemikiran awal yang kecurigaan itu, kecurigaan kesulitan anak ini sebenarnya berkaitan dengan apa. Nah, itu yang menjadi perspektif kita atau menjadi acuan kita ketika kita wawancara. Oh Jadi ya. karena wawancaranya kan in-depth namanya. In-depth itu kan Ya. pendalaman gitu. Pendalaman artinya kan harus ada curiga dulu. Kan kalau kalau kita tambal ban gitu ya, si tambal ban itu kan si tukang tambal biasanya kan dia cari kecurigaan dulu terhadap ban itu. Kemudian berdasarkan oh kayaknya di sini terus dia eh, cari ke air gitu kan. Oh iya iya betul di sebelah sini gitu. Kayak gitu. Nanti ketemu kemudian langsung diperbaiki gitu. Jadi biasanya kan awalnya dari kecurigaan dulu kemudian didalami ternyata benar ya berarti itu temuannya gitu. Sebenarnya sih sederhana aja kan sama seperti eh, polisi mencari seorang penjahat atau seorang pencuri misalnya, pasti kan dia mencari indikasi-indikasi dulu. Ada Iya. dugaan-dugaan awal. Dugaan. Nah, jadi kan untuk menjadikan seorang tersangka itu harus ada dua alat bukti dulu misalnya. Nah, ini pun sama sebenarnya. Jadi ada nggak alat-alat bukti yang mengarah ke sana? Nah, gitu. Ah, cirinya apa gitu. Nah, kita bisa mengatakan ciri itu kan berarti kan kita punya teorinya sebenarnya. Teorinya, oh paling tidak kalau berkaitan dengan kalimat, nah berarti kan di situ ada susunan kata yang kalau dalam bahasa Indonesia subjeknya mana, predikatnya mana, misalnya ya objeknya mana, keterangannya mana gitu. Misalnya seperti itu. Nah kalau misalnya bertukar-tukar, nah itu kan jadi problem gitu. Jadi ya kira-kira seperti itu pasti ada teori ya, yang menjadi dasar kita melakukan pendalaman. Ya ada lagi. Baik, Prof. Kayaknya Oh, cukup karena setelah membaca artikel ini, kayaknya itu ada kemiripan dengan pembahasan di bahasa Arab. Kalau di matematika ada materi integral, kalau di bahasa Arab kan mungkin bisa kita apa namanya itu teliti tentang i'rabnya, karena kan i'rab Ya, juga atau nahwu juga tergolong susah. iya Jadi bisa. sedikit memberi gambaran. Ya, bisa. Nanti kan ya seperti tadi sarannya kan Ya, siap, Prof. diberikan dulu Terima kasih, Prof. tes, nanti dianalisis, hasil analisis itu dilanjutkan dengan wawancara pendalaman ke Oh, siswa, kemudian nanti dari siswa akan merujuk bahwa kesulitan atau kesulitan yang si kesulitan itu sumbernya dari mana sih? Kenapa dia menjawabnya seperti itu? Apakah itu dari pembelajaran atau dari buku? Nah, nanti dikejar untuk memastikan kalau memang benar asalnya dari situ ya kita bisa menyimpulkan kan menemukan bahwa oh ada obstacle ini gitu siap. ya Terima kasih banyak, Prof. ya sama-sama. Nah itu seperti itu saja kan ini lebih gampang ya. Iya, benar. Jadi contoh dulu nanti mungkin dari situ bisa dicoba diterapkan. Kalau sudah diterapkan ditulis ya nanti kalau masih belum yakin mungkin bisa dibawa lagi ke forum ini saya bisa memberi masukan lagi gitu.
Siap, Prof. Insya Allah pekan depan kalau atau 2 pekan lagi, Insya Allah udah Nah, gitu. bisa kita Nah, bahas. ini janji Pak Sep. Nah, Ya, siap. Kita Insya ajukan itu, Allah. Pak. gitu. Jadi kan lebih efektif gitu maksud saya itu aja. Izin stop sharing. Silakan Adiba, Jadi lanjut. kalau kalau contoh yang kan apa, karena baca saya bisa eh, Ya, sudah ini itu masuk. juga ini oh ini mah harusnya gini risetnya kayak Ah, gitulah. Nah, risetnya kayak gitu lah gitu. siap, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Ya, sama-sama. Adiba sudah raise hand, silakan. Ya, Ya, silakan. eh, Boleh kalau Assalamualaikum Prof. Mohon maaf sebelumnya di sini agak berisik ya. soalnya lagi di sport hall. Izin bertanya Prof, kan tadi katanya untuk memvalidasi siswa ini mempunyai obstacle di mana tuh kan menggunakan in-depth interview gitu ya dengan cara Ya. wawancara kepada siswa dan guru. Nah, kalau apa ya? Kalau yang dilakukannya bukan wawancara tapi dengan siswa hanya mengisi kuesioner, apakah itu bisa diketahui obstacle-nya dari sana? Atau tetap harus tetap harus interview langsung, wawancara langsung ke siswanya? Nah itu nggak bisa dengan apa kuesioner ya, kuesioner. Karena gini sebenarnya yang kita teliti itu sebenarnya kan mengenai pengetahuan yang dikuasai oleh anak gitu. Jadi apakah anak sudah menguasai pengetahuan yang kita teliti atau belum? Nah, kalau misalnya untuk mengetahui apakah anak menguasai atau tidak, kan tidak bisa dengan kuesioner. Karena kuesioner itu kan ya atau tidak misalnya. Apakah Anda bisa atau tidak? Terus kalau dia mengatakan ya, bisa misalnya. Apakah dipastikan bahwa dia bisa kan kita nggak bisa menjamin ya kalau kalau kuesioner seperti itu. Nah, jadi menurut saya yang ini memang harus tes kemampuan. Jadi diberikan tes, misalnya mengenai grammar, diberikan tes mengenai grammar gitu. Jadi atau tata bahasa atau nahu gitu. Jadi mau tidak mau memang kita harus memberikan eh, soal, kemudian dari soal itu mereka memberikan jawaban, nanti dianalisa, ditelusuri penyebabnya. Nah, penyebab itu pasti kan harus kita wawancara dulu ke anaknya. Nah, jadi ini yang ditanyakan ini Pak Asep teologi sebenarnya. Hmm. Ini bukan praktikologi. Sebenarnya pendekatannya itu fenomenologi. Hmm. Fenomenologi hermeneutik namanya. Nah, kenapa kita bicara hermeneutik? Karena ini ada studi makna dulu kan. Apakah anak memaknainya benar atau tidak suatu pengetahuan gitu. Jadi menurut anak makna dari pengetahuan yang kita selidiki ini eh, benar atau tidak gitu ya, tepat atau tidak. Nah, jadi di situ ada aspek hermeneutiknya dulu. Kemudian kalau kita menemukan indikasi bahwa ada kekurang tepatan dalam memaknai sebuah pengetahuan ya menurut anak atau menggunakan pengetahuan itu tidak tepat, misalnya artinya kan kalau anak tidak tepat menggunakan pengetahuan itu, berarti kan dia ada masalah dengan pemaknaan pengetahuan itu gitu. Jadi kalau maknanya tidak tepat ya berarti dia menggunakannya juga akan cenderung tidak tepat. Nah, kemudian dikejar gitu ya. Kenapa mereka melakukan itu? Sumbernya dari mana? Apakah dari mereka sendiri atau sebenarnya ada bersumber dari mereka? Yaitu bersumber itu kan bisa dari buku, bisa dari proses ajaran gitu. Nah, bisa jadi misalnya guru mengajarkan itu sebenarnya relatif tidak terlalu salah, tetapi misalnya di dalam desain materi atau proses pembelajaran itu dimungkinkan ada penafsiran yang berbeda oleh anak gitu. Seperti gini kan, kita bertanya ke anak, anak-anak mengerti misalnya. Nah, pertanyaan itu kan tidak salah ya, mengerti. Kemudian anak menjawab mengerti. Nah, tapi kan mengerti anak dengan mengerti guru itu kan bisa berbeda gitu. Jadi yang dimaksud mengerti oleh guru itu sebenarnya bisa berbeda dengan mengerti menurut anak gitu. Nah, jadi hal-hal seperti ini kan perlu dikonfrontir gitu. Jadi
apakah sebuah konsep yang menurut anak itu sebagai X, itu juga menurut guru sebagai X atau bukan. Jadi kadang-kadang gitu. Karena bisa jadi guru mengajarkan hal tertentu, tapi ditafsirkan oleh anak dengan cara yang berbeda gitu. Jadi tafsirannya bisa berbeda. Nah itu makanya perlu ditelusuri ya sisi fenomenologinya, sehingga pendekatan riset tadi yang ditanyakan oleh siapa tadi itu eh, ya Adibah dengan yang sebelumnya itu ini pendekatannya itu fenomenologi sebenarnya. Mungkin lebih lebih spesifik lagi fenomenologi Hmm. hermeneutik misalnya. Kenapa ada hermeneutiknya? Karena nanti mungkin ada aspek-aspek yang berkaitan dengan makna konsep misalnya. Konsep kalau kalau berkaitan dengan grammar ya atau tata bahasa itu kan misalnya mungkin anak ada yang tidak begitu paham atau tidak bisa membedakan kata benda, kata sifat, diterapkannya seperti apa gitu kan. Kadang-kadang kan kalau saya belajar bahasa Inggris juga kadang-kadang antara kata sifat dengan adverb, ability, kalau orang belajar kan, nah gitu maksudnya kan maksudnya benar tapi sebenarnya caranya salah misalnya dan seterusnya. Ini Prof, barangkali yang ditanyakan Adiba itu, jadi pertanyaan-pertanyaan wawancara itu dalam bentuk give form, walaupun sebagian ada yang Oh, nah jadi kalau tidak. iya ya betul. Tapi kalau kalau sifatnya in depth itu biasanya tidak dengan apa? Tidak dengan kuesioner gitu. Kalau in depth itu harus Hmm, wawancaranya. Ini bersifat klinis ya, seperti dokter mewawancara pasien gitu. Jadi tidak bisa dengan kuesioner. Jadi seperti dokter mewawancara pasien kan eh, pertanyaan berikutnya itu tergantung dari jawabannya gitu. Sifatnya kan mendalami sehingga mengejar kan. jadi Eh, pertanyaan lanjutan ya ya, Prof. pertanyaan gitu. Jadi biasanya kan pertanyaan, tapi berikutnya ya akan jawaban ya. Nah itu yang dimaksud dengan in-depth. Sehingga tidak dengan kuesioner gitu yang itu. Jadi yang kita buat nanti instrumen itu bukan daftar pertanyaan, tetapi pedoman wawancara. Ya. Jadi pedoman. Jadi apa yang akan ditanyakan, apa yang akan didalami gitu. Nah itu ada pedomannya. Sip. Ada lagi yang lain? Kalau terkait ini, Prof, beberapa mahasiswa tuh sekarang tertarik menelaah pengaruh A terhadap B, tapi secara kualitatif, Prof, bukan kuanti. Eh Itu pengaruh secara ilmiahnya gimana, Prof, maksudnya? ya ya sebenarnya saja ya. Jadi memberikan treatment itu ya Pak Sep, memberikan treatment gitu, terus dipelajari dampaknya gitu. Ya, itu. Dampak dari treatment ya bisa itu tapi itu mungkin risetnya itu sebenarnya lebih kepada pendekatan a priori gitu. Hmm. Jadi kita mendeskripsikan dampak dari ajaran atau cara pembelajaran eh, kemampuannya. Nah, jadi gambaran kemampuan tertentunya itu tentu semacam acuan bakunya gitu. Apa yang kita ceknya itu ada nggak ini kayak indikatornya gitu Pak Ya, Sep. Ada ada nggak indikator yang menjadi acuan kita untuk melihat dampak itu? Nah, jadi ketika kita memiliki perspektif dengan indikator yang untuk melihat dampaknya, nah berarti itu kan studinya itu a priori pendekatannya a priori. Nah, tetapi yang kita pelajari di sini adalah dampak dari sebuah treatment gitu. Nah, tentu di situ kan perlu ada
apa istilahnya gambaran awal dulu kan. Karena kan melihat dampak itu kan semacam membandingkan gitu Pak Asep. Tuh. Kalau dampak kan harus ada awalnya seperti apa, kemudian nanti setelah ada treatment, nanti dicek lagi dengan indikator yang sama, nah seberapa berbeda gitu antara yang awal dengan yang akhir. Tapi digambarkannya secara kualitatif gitu. Ya bisa saja, tapi di situ mungkin tetap sini itu adalah interpretatif ya, paradigmanya interpretatif a priori gitu. Priori. A priori approach itu artinya perspektif apa gitu. Jadi kalau Baik, kita ingin melihat perubahan itu dari perspektif apa perubahannya dari sudut pandang apa gitu ya. baik yang lain silakan terkait ini yang buku ajarisnya, kemudian saya Ridho, enggak Ridho, akan lagi 20 menit lagi barangkali ya Prof, Ya, kalau kalau, masih ada. kalau ada pertanyaan, jadi sebenarnya bisa juga nanti pertanyaan itu ditampung di siapa Boleh, nanti boleh. Prof. disampaikan ke saya sebelumnya sehingga nanti ketika ketemu lagi memberikan penjelasan itu Pak saya mungkin Ya. bisa ya supaya kadang-kadang orang mungkin harus mikir dulu ya atau kalau ragu gitu. Ya Prof. Nah, tapi kalau ditampung misalnya kan ada 5-6 pertanyaan nanti kita bahas di pertemuan yang berikutnya gitu. Mungkin itu juga bisa jadi pilihan. Nah, kalau mau lebih efektif ya sebenarnya seperti tadi ada saya mau ini gitu ya, tapi saya tidak mengerti ininya. Nah, itu. Nah, itu sebenarnya lebih lebih gampang kalau yang seperti tadi itu. Artinya kan sudah dipelajari dulu sehingga jelas ininya apa yang belum pahamnya. Ya, itu terus Capek. Nggak ada terus lagi ini yang lain. Ini ya. nanti di mudah-mudahan in- ya sebenarnya kalau ada pertanyaan tidak berkaitan DDR juga ya silakan saja sih gitu. Oh iya. Sepanjang ada kaitan dengan riset ya. Hmm. Kalau mudah-mudahan abin tuh ya teteng lah gitu. Ya Prof. Mhm. Ini ada betulnya nih, ada Roni nih yang dari militer mahasiswa S2. Ini Oh tuh mau ya. bertanya nggak Pak Roni? S2 sudah mulai riset belum? Yang semester 2 mau ketiga atau sudah mulai? Sudah mulai sebenarnya boleh ya misalnya nanti punya ide awalnya seperti apa, nanti bisa saya kalau idenya seperti itu mungkin saya bisa arahkan kemana kayak gitu boleh. Kan ini belum punya ide yang bulat kayak gitu Pak Sep ya. Baru Betul. ide awal, saya sebenarnya mau riset seperti ini bisa enggak gitu atau caranya bagaimana gitu. Nah, itu juga boleh. Mungkin sedikit banyak berdasarkan pengalaman saya kan bisa memberikan arah gitu ya kemana. Oh, kalau riset seperti itu mungkin caranya bisa seperti ini alternatifnya gitu Pak Sep. Boleh juga. Jadi mahasiswa misalnya idenya belum matang bulat, nah masih penjol-penjol terus nanti dibulatkan gitu ya. Nah, kira-kira seperti apa caranya gitu. Nanti subjeknya, metodologinya gitu kan, instrumennya apa saja dan seterusnya. Teori-teori yang mungkin bisa digunakan misalnya. Nah, jadi insya Allah mungkin paling tidak pemikiran saya bisa bantu gitu. Ya, Sepanjang yang ditanyakan itu ada kaitan dengan pengalaman-pengalaman. Karena saya kan membimbing itu berbagai mahasiswa ya. S1, S2, S3 bertahun-tahun dengan riset yang berbeda-beda. Jadi paling tidak gambaran anu aneh-aneh kayak pernah kali gitu lah.
Ya, Nah, ya, bahkan misalnya ada pernah mahasiswa S1 saya itu dia meneliti satu orang anak yang dia tidak bisa sekolah gitu. Itu juga bisa. Jadi maksudnya gini, ada anak usianya masih SD, tapi cara berpikir matematikanya itu sudah pada level SMA. Sehingga ketika dia sekolah di SD, itu nggak nyambung dengan anak-anak lain dan dengan guru. Karena dia mikirnya eh, jauhan ya. udah terlalu jauh gitu. Udah terlalu jauh. Nah, sehingga dia menjadi homeschooling. Dia karena dia nggak bisa di sekolah itu jadi troublemaker, jadi mengganggu gitu. Bahkan dengan guru juga nggak nyambung. Akhirnya dia di rumah. Nah, itu menjadi subjek penelitian mahasiswa S1, diteliti gitu sampai menghasilkan skripsi dan skripsinya bagus gitu. Dia hanya meneliti anak itu saja, satu orang itu saja. Nah, boleh Bukan sebenarnya melalui. seperti itu. Boleh gitu sebenarnya. Studi kasus seperti itu dimungkinkan juga. Baik, kalau tidak ada para mahasiswa, eh, jika ada pertanyaan-pertanyaan bisa lewat saya. Mungkin Hmm, nanti sampai di pertemuan yang akan datang. Untuk bulan depan nanti kita lihat situasinya, Bro, apakah Maka akan libur gitu ya untuk yang Rabu. mau juga silahkan dulu juga silahkan. Oh iya. Tapi Mangga. Bro di PPS kan sekarang ya, Ya? nggak jadi panitia itu Oh pilkada. enggak. Eh, Nggak ya. enggak takut terlalu Iya, besar iya. honornya nanti. Siap, Bro. Baik, sekali lagi terima kasih Prof sudah meluangkan waktunya di setiap Makasih. malam Kamis ini. Tadarus Reboan kita pada malam hari ini terkait riset yang kembang dan semakin mudah-mudahan tercerahkan, ya. Para mahasiswa punya ide-ide untuk kontribusi yang lebih bagus lagi ya, baik untuk tesis atau artikel-artikel lainnya. Demikian barangkali, sekali lagi terima kasih Prof dan yang lainnya Bu Lala juga dan para mahasiswa. Kita sama-sama tutup dengan ucapan hamdalah dan Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima Syukron kasih banyak, Ustaz. Prof. Nih, izin keluar. Assalamualaikum. Wassalamualaikum.